Waalaikumsalam. Jangan lupa like, subscribe, tombol loncengnya ditekan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda biasa yang berusaha keluar dari dimensi lain dan berhasil keluar dengan kekuatannya yang telah overpower. Sudah 7 hari sejak Ryu tiba di Telharatna. Ryu pun telah berkali-kali bertanya pada Quedland bagaimana cara biar dia bisa pulang. Tetapi Quedland tetap saja diam, tidak menjawabnya. Apakah karena sistem telah disadap? Pikir Ryu. Tetapi bagaimanapun Ryu tetap berjuang hidup. Monster yang Ryu lawan tetap saja anjing neraka. Perlahan dia pun menyadari kalau ternyata anjing neraka itu pun juga level up. Tak hanya itu, anjing neraka tersebut juga semakin cerdas yang membuat Ryu semakin kesulitan. Dengan semangat Ryu mencoba menebasnya, tapi anjing neraka itu dengan mudah menghindarinya, bahkan mengejeknya, sampai membuat Ryu pesimis dengan kemampuan berpedangnya. Hingga saat anjing itu menyerang balik, dengan tenang Ryu menerjangnya hingga berhasil membunuhnya. Ryu pun mendapat 22 experience dan mendapatkan skill step atau menikam saat level 2. Di dalam gua, Ryu memasak daging monster itu. Dari yang dia pelajari dari sistem, dagingnya mengandung nutrisi lengkap. Darahnya pun mengandung mineral-mineral penting. Tapi gigi dan cakarnya tidak berguna karena berubah tumpul ketika mati. Pikirnya, aku yakin ada alasan kenapa dia dibawa ke sini. Dari 7 miliar kandidat, aku ingin tahu dikirim kemana yang lainnya, pikir Ryu. Tiba-tiba sistem menjawab, Anda bisa keluar dari tempat ini saat mencapai level 5 dan bertemu dengan yang lainnya. Ryu pun kaget mengetahuinya. Ternyata Gunung Batu adalah zona awal. Di zona ini, player dapat meningkatkan experience dengan efisien dan mempelajari situasinya hingga mencapai level 5. Begitupun dengan monsternya. Hanya dimunculkan monster-monster yang sesuai dengan statistiknya saja. Saat mencapai level 5, maka dapat membentuk party dan dipindahkan ke peta dunia lain. Begitu mencapai level 20, maka dianggap berhasil menyelesaikan peta dunia lain dan dipindahkan ke benua Telha di mana pertarungan sebenarnya dimulai. Ryu pun mulai termotivasi agar dapat bertemu dengan player lainnya dan mendapat informasi lebih. Setelah mengetahui fakta itu, Ryu pun sangat bersemangat memburu anjing neraka. Dengan pesat status Ryu meningkat dan mendapatkan skill tambahan, yaitu set slash. Tapi anjing neraka itu pun juga semakin kuat. Seiring bertambah kuatnya Ryu, tanpa lelah Ryu terus berjuang. Hingga akhirnya berhasil mencapai level 5 di hari yang ke-27. Dia pun berteriak sekeras-kerasnya. Statistiknya kini meningkat drastis dan skillnya pun kini menjadi 3, yaitu tikam, tebasan dari samping atau set slash, dan tebasan vertikal. Bahkan juga mulai terbiasa menggunakan pedang. Di tengah kesenangannya, tiba-tiba Ryu mendapatkan notif error. Level Ryu pun turun kembali ke level 1. Kaget setengah mati Ryu melihat hal ini, tapi tetap berusaha positive thinking, lalu membuka statusnya. Semua statistiknya benar-benar kembali ke level 1. Apa? Teriak Ryu tidak mempercayainya. Ryu pun berusaha agar tetap tenang dan kembali memperhatikan statistiknya. Ternyata semua peningkatannya tetap ada, begitupun skill-skillnya. Dia pun berpikir kalau begitu semua akan menjadi lebih mudah, karena cuma akan menghadapi anjing neraka berlevel 1.
Ini brengseknya luar biasa, pikirnya. Pikiran Ryu benar-benar salah. Walau tulisan anjing neraka level 1, tapi kekuatannya tetap bertambah kuat sama dengan Ryu. Tetapi walaupun begitu, Ryu tetap tidak mau menyerah dan tetap berusaha meningkatkan levelnya sampai level 5. Tapi hasilnya tetap saja, saat mencapai level 5, levelnya malah turun kembali ke level 1. Entah, sudah tak terhitung berapa kali Ryu mencobanya dan terus saja gagal. Tak terasa telah 7 tahun Ryu berjuang, tapi Ryu tidak menua, karena yang terpilih tidak akan menua karena kemampuan pemulihannya. Walau statistiknya terus meningkat, tapi skillnya tidak bertambah karena levelnya stuck di level 4. Anjing neraka kini terlihat telah tumbuh menjadi monster yang sangat kuat. Walaupun begitu, tetap saja anjing neraka diciptakan hanya untuk dibunuh player karena ini zona aman. Jadi ini cuma menjadi lingkaran leveling up tiada henti bagi Ryu. Kembali ke tempat para dewa, kini semua player telah berhasil dikirim ke benua Telha. Bahkan ini sudah yang kelima kalinya sejak Ryu pertama dipanggil. Jadi sudah tak terhitung lagi berapa lama waktu yang telah dilalui Ryu. Saat dewa beranjak pergi, tiba-tiba dia melihat kotak yang terlupakan dan mengambil secari kertas dari dalamnya. Ketika dibuka, ternyata itu adalah ID Ryu Hanbin.